Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Indri Rotari Kudus dari Akuntansi Syariah kelas C semester 5 dengan NPM 1951030055. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa, yaitu jual beli persediaan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Langsung kita mulai. Di sini sudah tersedia soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT Rotari itu mengakuisisi 82% saham kepemilikan PT Ropelia senilai 615.000 dan sisanya untuk kepentingan non pengendali yaitu senilai 135.000. Saat itu nilai buku dari PT Ropelia yaitu senilai 450.000. Nah, selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku kendaraan, gedung, dan peralatan dengan masing-masing selisih berikut. Nah, di sini ini adalah data yang disediakan dari soal terkait dengan selisih, di mana selisih itu merupakan karena adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku. Nah, ini selisihnya. Untuk kendaraan itu selisihnya adalah 120.000 dengan sisa umur ekonominya 5 tahun. Kemudian gedung itu terjadi selisih 130.000 untuk sisa umur ekonominya 10 tahun. Kemudian peralatan 25.000 selisihnya, umur ekonominya 5 tahun. Kemudian goodwill, di sini goodwill tidak ada sisa umur ekonomi. Nah, akun-akun ini yang memiliki perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku. Nah, ini itu selisihnya dijumlahkan, kemudian dapatlah totalnya selisih dari akun-akun ini adalah 300.000. Nah, kemudian selama tahun 2016, PT Ropelia itu berhasil memperoleh laba sebesar 150.000 dan membagikan dividen tunai 35.000. Nah, di sini adalah neraca saldo dari PT Rotari dan PT Ropelia per 31 Desember. Ini neraca saldonya. Kemudian di sini adalah data transaksi istimewanya. Di sini transaksinya itu jual beli persediaan, ada transaksi hulu dan hilir, antara induk dan anak. Di sini datanya transaksi hulu yang sudah terrealisasi dan ada yang masih tersimpan. Untuk transaksi hulu pendapatannya itu ada 240.000, kemudian yang terrealisasinya ada 10.000, yang tersimpan 30.000. Kemudian ada beban pokok penjualannya, kemudian ada keuntungannya. Lalu transaksi hilirnya ini juga sama, ada yang sudah terrealisasi dan yang masih tersimpan. Kemudian pendapatannya, beban pokok penjualannya, dan juga keuntungannya. Kemudian yang diminta adalah berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Rotari per 31 Desember. Kemudian berapa saldo investasi, karena ini kan di soalnya untuk ini investasi entitas anaknya di neraca saldonya belum diketahui. Kemudian untuk penghasilan dari entitas anaknya juga belum diketahui. Sedangkan untuk menyusun laporan konsolidasian itu kita harus tahu dulu berapa penghasilan dari entitas anaknya dan berapa saldo investasi anaknya. Kemudian buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan, buatlah kertas kerja konsolidasi, dan buatlah laporan keuangan konsolidasinya. Baik, langsung kita coba jawab. Nah, ini neraca saldo setelah penyesuaian per 31 Januari PT Rotari dan PT Ropelia. Ini kan sudah diketahui di soal, tinggal kita pindahkan saja. Ya. Kemudian ini nilai buku dan nilai wajarnya. Di sini nilai bukunya di soal sudah diketahui bahwa saat itu nilai bukunya senilai 450.000 kan. Sini 450.000. Kemudian nilai wajar ini 750.000 ini itu didapat dari sini. Ini kan
nilai bukunya adalah 450.000. Jadi nilai wajar itu tuh merupakan jumlah dari ini, nilai buku ini dijumlah dengan jumlah total selisih ini. Nah, ini kalau dijumlahkan itu jadinya nilai wajar. Nah, di sini kan nilai bukunya adalah 450.000. Kemudian selisihnya adalah 300.000. Makanya dijumlah dapatlah di sini nilai wajarnya adalah 750.000. Nah, ini kan telah diakuisisi ya oleh PT Induk dan non pengendali, makanya kita harus bagi porsi kepemilikannya. Di sini nilai bukunya 450.000, kita kalikan dengan 82% kepemilikan dari PT Induk. Ini 369.000 dapatnya. Kemudian untuk non pengendalinya juga 18% dari 450.000 itu adalah 81.000. Untuk nilai wajarnya juga di sini itu ada 750.000, ini kita kalikan dengan 82%. Dapatlah hasilnya 615.000. Dan untuk non pengendalinya 18% itu 135.000. Ini sesuai dengan saldo awalnya di sini kan senilai 615.000, kemudian untuk non pengendalinya 135.000. Lalu kita cari tabel diferensialnya atau selisihnya nih, selisih penyusutannya. Di sini kan ini udah ada diketahui datanya dari soal. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita akan cari penyusutan, kemudian untuk induk dan untuk non pengendali yang kita cari. Untuk kendaraan, di sini kan selisihnya 120.000. Nah, umur ekonominya ada 5 tahun. Untuk cari penyusutannya di sini 24.000 ini dapat dari mana? Di sini adalah kan kendaraannya 120, umur ekonomi 5 tahun. Ini kita bagi. Jadi nilai selisih ini itu kita bagi dengan umur ekonominya, dapatlah penyusutannya. Di sini kendaraannya 120.000 kita bagi 5, kemudian dapatlah 24.000. Kemudian gedungnya juga di sini 130.000, kan umur ekonominya 10 tahun nih, kita bagi dapatlah hasilnya 13.000. Untuk peralatan juga ini 25.000, ini 5, kita bagi 5 hasilnya 5.000. Di sini peralatan itu minus ya, atau kurangnya di sini juga minus. Ini untuk menunjukkan bahwa ternyata ada nilai wajarnya itu lebih kecil daripada nilai bukunya, makanya dia di sini minus. Dia nilai wajar untuk peralatan ini lebih kecil daripada nilai bukunya, makanya di sini dia minus. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya dapatlah 42.000. Nah, untuk penyusutan ini kan, ini juga kita harus bagi porsinya untuk kepemilikan induk dan non pengendali. Di sini, ya kan? Di sini 24.000 ini kita kalikan dengan 82% kepemilikan. Nah, dapatlah untuk induk penyusutannya kendaraannya itu adalah 19.680. Kita kalikan dengan 82% ini tadi 24.000 nya. Kemudian untuk non pengendali sisanya yaitu adalah 4.320, 18% dari 24.000. Untuk gedung juga ini penyusutannya kan 13.000. Kita kalikan dengan 82%, hasilnya 10.660. Nah, untuk 18%-nya ini 2.340. Peralatan juga 5.000 ini kita kalikan 82%, hasilnya 4.100, dan kalikan dengan 18% hasilnya 900. Untuk goodwill ini tidak ya, karena goodwill ini tidak mengalami penyusutan, jadi dia tidak masuk ke dalam, enggak dihitung dia di tabel diferensial ini. Nah, udah, ini untuk ini sudah dapat. Nah, ini selisih yang 300.000 ini itu kan totalnya ya, ini juga kita harus kalikan dengan persen kepemilikannya. Ini 300.000 ini kita kalikan dengan 82%, dapatlah hasilnya 246.000. Jadi 200 ini tuh bukan jumlahan dari sini ya, tapi ini merupakan 82% dari selisih 300.000 nih. Kemudian untuk pengendali juga 54.000 ini dari 18% dari 300.000. Dapatlah ini.
Kemudian ini ada transaksi hulu dan hilir. Ini udah ada di soal, tinggal kita pindahkan pendapatannya berapa, beban pokok penjualannya, dan transaksi hilir juga. Nah, untuk mencari saldo investasi ini kita perlu menghitung laba yang diakuinya. Nah, di sini laba yang diakui. Di soal kan sudah diketahui kalau laba yang diakui PT Ropelia itu adalah senilai 150.000 ya. Nah, laba yang diakui 150.000. Ini untuk menghitung laba yang diakui ini akun-akunnya adalah ini ada laba, ada kendaraan, ada bangunan, peralatan, hulu dan hilir. Ini akun-akunnya. Untuk laba ini kan 150.000 kan, sudah ada keterangannya di soal. 150.000 ini kita bagi untuk porsi induk dan porsi pengendali, kita kalikan dengan 82%. Jadi 150.000 ini kita kalikan 82% untuk induknya, dapatlah hasilnya 123.000. Nah, untuk yang non pengendali ini juga 150.000 dikalikan dengan 18%. Hasilnya dapatlah 27.000. Laba ini dikurangi beban, dikurangi kendaraan, bangunan. Di sini kan kendaraannya dapat 19.680 nih, dari mana? Ini untuk ini kita lihat dari penyusutan tabel diferensial yang sudah kita cari. Nah, di sini nih kendaraan. Kan kendaraannya sudah kita cari penyusutannya segini. Kemudian untuk induknya ini, dan untuk non pengendalinya ini. Untuk induk ya, ini kan 19.680. Kita masukkan ke sini. Nih, untuk induknya 19.680. Nah, untuk non pengendalinya 4.320. Untuk peralatan juga sama. Ini kita lihat dari sini tabel diferensial ini. Untuk yang induk ini, non pengendali ini kita masukkan ke dalam sini untuk mencari laba yang diakui. Nah, di sini peralatan ini kan dia di sini minus. Kalau dia di sini minus, itu dia di sininya akan berubah jadi positif. Itu tadi negatif, ini pindah ke sini jadi positif karena ini sifatnya menambah laba. Nah, kalau untuk penyusutan ini tadi itu kan sifatnya adalah mengurangi laba. Jadi makanya tadi di tabel tadi ini dia nilainya positif ini pindah ke sini dia jadi negatif atau sifatnya kurang, dia mengurangi laba. Nah, ini dapat dari tabel diferensial tadi. Kemudian untuk hulu atau persediaan, ini kita lihatnya dari ini transaksi hulu ini. Nah, kita ambil yang keuntungannya. Keuntungannya di sini berapa? Di sini kan 15.000. Nah, kita masukkan di sini 15.000. Kenapa di sini dia non pengendalinya nggak ada? Karena untuk transaksi hulu ini itu dia kan berawal dari induk atau bermulai awalnya dari induk. Jadi untuk transaksi hulu ini hanya dilakukan oleh PT Induk. Makanya 100% itu kepemilikannya PT Induk untuk transaksi hulu. Jadi makanya di sini full 15.000 untuk induk. Kemudian non pengendalinya nggak ada. Kemudian transaksi hilir. Nah, ini 4.000 ini dapat 4.100 ini dapat dari transaksi hilir yang ada di sini. Ambil yang keuntungan dan yang masih tersimpan ya. Ini juga tadi hulu yang tersimpan ini 15.000. Untuk transaksi hilir, keuntungannya di sini kan yang masih tersimpan 5.000. Nah, kalau untuk transaksi hilir ini perlu dibagi untuk induk dan non pengendalinya. Makanya 5.000 ini itu kita kalikan dengan 82% kepemilikan induk, dapatlah hasilnya 4.100. Nah, untuk yang non pengendali juga sama. Ini 5.000 ini kita kalikan 18% untuk non pengendali,
hasilnya 900. Kalau sudah ketemu semua, ini kita hitung, kita jumlahkan. 123.000 laba itu dikurangi dengan penyusutan kendaraan, bangunan, kemudian ditambah laba, kemudian dikurang hulu persediaan ini dan ditambah hilir. Hasilnya dapatlah 85.860 untuk induk. Kemudian non pengendali juga sama, ini 27.000 ini kita kurangkan dengan kendaraan 4.320, kita kurangkan juga dengan bangunan atau gedung, ini peralatan, ini kita ganti gedung. Gedungnya dikurang, kemudian ditambah dengan peralatan, ditambah dengan hilir. Nah, ini dapatlah hasilnya 22.140. Ini kan sudah ketemu nih laba yang diakuinya. Untuk induknya nih 85.860. Nah, ini kita masukkan langsung ke neraca saldonya di penghasilan dari entitas anak. Di sini kita masukkan 85.860. Kita masukkan di sini. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal mencari investasi entitas anak. Ini menghitung saldo investasinya. Nih. Nah, di sini untuk menghitung saldo investasi PT Anak, ini akun-akunnya itu ada saldo awal, laba, dan dividen. Ya, kita perlu 3 akun itu. Untuk saldo awal, ini dapat 615.000 dari mana? Ini saldo awal disoalkan sudah diketahui. Nah, ini senilai 615.000 dan senilai 135.000. Makanya kita untuk induk 615.000, non pengendali 135.000. Saldo awalnya juga merupakan dari ini ya. Sama aja kayak nilai wajar nih. Nilai wajar ini kan. Nah, ini kita kalikan dengan 82% kepemilikan, ini kan 615.000. Nah, ini 18%, 135.000. Kita letakkan di sini 615.000 dan 135.000. Untuk labanya ini dapatnya dari mana? Ini dapat dari ini nih. Itu kan udah ketemu nih labanya. Nah, ini tinggal dimasukkan untuk induknya berapa, untuk non pengendalinya berapa. Lalu dividen. Nah, kalau dividen ini kan di soal juga sudah diketahui ya. Kalau nih, dan membagikan dividen tunai sebesar 35.000. Nah, 35.000 ini kita bagi juga porsinya. Jadi dividen ini kita kalikan 82%. Jadi 35.000 tadi kita kalikan 82%, dapatlah hasilnya 28.700. Kemudian 35.000 dividen tadi kita kalikan 18% untuk non pengendali, dapatlah hasilnya 6.300. Nah, tinggal dijumlahkan saldo awal ditambah laba dikurang dividen, hasilnya 672.160 untuk induk. Nah, untuk pengendali ini 150.840. Ini untuk saldonya, ini untuk labanya. Nah, ini kan sudah ketahui ya saldo investasinya berapa. Kita masukkan ke investasi entitas anak. 672.160 ini untuk induknya ya. Nah, setelah dimasukin ini dijumlahkan untuk debit dan kreditnya. Itu kalau dijumlahkan itu harus sinkron, harus balance ya. Kita coba di sini untuk saldonya. Kita jumlahkan. Nah, di
Sini 4.270.860. Untuk yang kreditnya juga sama, kita jumlahkan. Nah, sama. Balance kan dia 4.270, 4.270. Ini. Setelah dapat saldo investasi dan penghasilan entitas anaknya, kemudian kita buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Setelah kita ketemu neraca saldo setelah penyusunannya, ini kita buat jurnal eliminasi. Nah, ada akun-akun yang diperlukan, ini kita harus eliminasi. Nah, apa aja yang dieliminasi? Yang pertama, itu ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku. Ya. Ini yang kita eliminasi itu akun ini. Saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Dimana nilai buku ini, nilai buku yang soal, kan ini sudah tersedia 450.000. Ini merupakan hasil atau jumlah dari ini. Total saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 450.000 sesuai dengan nilai buku. Nah, ini didebit saham biasa, agio saham, dan saldo laba didebit pada investasi PT Ropelia kan pada kepentingan non pengendali. Ya. Di sini kan kalau dijumlahkan ini kan nilai bukunya 450.000 ya. Nah, untuk investasi PT Ropelia ini kan dia 82%, nah non pengendalinya 18%. Nah, 450.000 ini, total dari ini, itu kita kalikan dengan persenan kepemilikannya. Untuk investasi PT Ropelia kan 82%-nya dari 450.000 itu adalah 369.000. Untuk kepentingan non pengendalinya itu 81.000, 450.000 dikali 18%. Ini sesuai dengan ini ya nih. Nah, di sini sesuai dengan nilai bukunya 450.000, kemudian 82%-nya adalah 369.000 ini. Dan 18%-nya adalah 81.000. Nah, itu didapat dari situ. Nah, itu juga ini kan saham biasa, agio saham ini kan kalau kita lihat di neraca itu posisinya adalah di kredit. Nah, kan untuk jurnal eliminasi ini kebalikannya, kita pindahkan, kita jadikan di kredit di debit. Tadinya di kredit, maka kita letakkan di debit. Yang kedua, itu kita mengeliminasi saldo investasi atas alokasi diferensial. Ini kita sesuai dari ini ya, tabel diferensial yang sudah kita cari tadi, yang penyusutan selisih umur ekonomi ini. Nah, untuk kendaraan ini adalah 120.000. Ini kendaraan, ini ada gedung, ada goodwill. Untuk peralatan ini karena kan minus ya di sini, karena nilai wajarnya ternyata lebih kecil daripada nilai bukunya. Ini kita letakkan di kredit. Nah, di sini. Jadi kendaraan, gedung, dan goodwill pada peralatan investasi PT Ropelia dan kepentingan non pengendali. Kendaraannya ini 120.000, gedungnya 130.000, dan goodwillnya 75.000. Peralatannya 25.000 ya, di sini 25.000 sudah. Nah, untuk investasi PT Ropelia ini dapat dari mana? Nah, ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya ini hasilnya 325.000. Kalau dikurang dengan peralatan ini kan hasilnya sama nih, selisihnya kan 300.000 ya kan, nih sama. Nah, ini selisihnya 300.000, ini kita kalikan dengan ini kepemilikan PT induknya. Di sini 82%-nya adalah 246.000. Makanya di sini kita letakkan 246.000. Kemudian untuk kepentingan non pengendali ya di sini nih
18.000, maka dia 18%-nya adalah 54.000. Kita letakkan di sini di kredit. Ini kalau kita jumlahkan akan sama hasilnya dengan yang di debit nih ya. Kita jumlahkan tuh. Sama 325.000, 325.000. Jadi ini dapatnya dari 82% dari selisih tabel diferensialnya itu. Selanjutnya, setelah kita mengeliminasi saldo investasi, kita mengeliminasi saldo investasi atas penghasilan anak. Nah, ini dapat dari mana? Di sini akunnya adalah penghasilan dari entitas anak pada investasi PT Ropelia. Di sini penghasilan entitas anaknya kan sudah kita cari tadi. Investasi nih, penghasilan dari entitas anaknya 85.860. Ya, maka kita masukkan di sini di debit 85.860. Dan pada investasi PT Ropelia juga 85.860. Kemudian pendapatan non pengendali ini yang udah kita cari. Nah, ini kan PT induknya nih 85.000. Nah, ini untuk pengendalinya 22.140. Ini kita masukkan. Ini ya. Pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali di sini 22.140 juga. Nah, selanjutnya mengeliminasi saldo dividen yang dibagikan oleh anak. Nah, di sini dividennya kan udah dibagi tadi, sudah kita cari porsi kepemilikannya juga. 28.700 ini dari mana? Dari dividen itu tadi 35.000. Dividen yang diumumkan 35.000. Mana sih dividen? Nah, ini kita kalikan dengan 82%. Ini kan 82%. Dikalikan dengan 82%, dapatlah hasilnya 28.700. Investasi PT Ropelia pada dividen 28.700, di sini 28.700. Kemudian untuk non pengendalinya sisanya itu 6.300, pada dividennya 6.300. Kemudian untuk penyesuaian atas beban akibat diferensial. Nah, ini beban-bebannya. Beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan bangunan, peralatan. Akunnya ini untuk penyusutan beban. Di sini 19.680 itu kita lihat dari mana? Kita lihat dari sini. Nah, di sini kan kendaraannya nih. Untuk induknya 19.680, ya kan? Makanya di sini dia untuk jurnalnya, nah ini 19.680, ada kendaraan 19.680. Kemudian beban penyusutan bangunan ini juga dapat dari tabel diferensial 10.660. Bangunan itu dapat, dan peralatan, pokoknya itu kita isinya adalah dapatnya dari sini. Ini ya untuk PT Induk. Nah, setelah itu kita eliminasi transaksi persediaan juga, yang hulu dan hilir tadi. Apa aja yang dieliminasi? Ini ada pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan di sini untuk transaksi hulu ya. Ini pendapatannya itu adalah yang ini hulu eliminasi yang telah direalisasikan. Jadi ini kita ambil yang sudah terrealisasi ya. Dimana pendapatan yang sudah terrealisasi untuk transaksi hulu itu adalah 210.000. Ini yang sudah terrealisasi. 210.000 pada beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualannya di sini adalah 210.000 juga. Kemudian hulu eliminasi yang belum terrealisasikan. Pendapatan penjual ini yang belum terrealisasikan atau yang masih tersimpan. Untuk transaksi hulu ini yang masih tersimpan, di sini kan pendapatannya ya.
yang masih tersimpan. Yang tadi sudah terrealisasikan 210.000. Kemudian sekarang yang tersimpan itu 30.000. Nah, kita masukkan di sini. Pendapatan penjualan 30.000, pada BPP 150.000, dan persediaan 15.000. Persediaannya juga dapat dari sini ya. Dari transaksi hulu 15.000. Nih. Gitu juga kita eliminasi yang transaksi hilirnya. Untuk yang eliminasi yang telah direalisasikan itu pendapatan penjualan ini senilai 45.100. Itu dapat dari mana? 45.100 itu dapat dari ini. Data transaksi hilirnya ini kan, kalau yang hulu tadi itu murni untuk ini ya, PT Induk. Nah, kalau untuk transaksi hilir di sini kan nih yang sudah terrealisasinya. Nah, ini sesinya adalah 15.000 ya kan? 4 astagfirullah, maaf. Untuk eliminasi yang sudah terrealisasikan di sini kan untuk transaksi hilir adalah 55.000. Nah, 55.000 ini kita bagi porsi kepemilikannya. Jadi 55.000 kita kali dengan 82% untuk induk, dapatlah hasilnya 45.100. Pada BPP 45.100. Kemudian untuk hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, di sini adalah nih yang masih tersimpan 15.000 ya. Jadi 15.000 ini di sini pendapatan penjualan, kemudian beban pokok penjualnya 10.000, persediaannya 5.000. Ini udah ya jurnal eliminasinya. Ini sudah kita bikin, ada yang kita eliminasi, investasi berdasarkan nilai buku, alokasi diferensial, penghasilan anak, kemudian saldo dividen, kemudian beban, dan transaksi persediaan hulu dan hilir. Oh ya, ini untuk pengecekan saldo investasi di sini itu kalau kita kurangin itu hasilnya harus 0 ya. Dia harus 0. Di sini saldo investasi ini dapat dari investasi yang sudah kita cari. Nah, ini 672.160. Kemudian untuk non pengendalinya 150.840. Tinggal dimasuk-masukkan. Ekuitas ini juga saldo awalnya atau modalnya dikurang. Itu dapat dari ekuitasnya 369.000 yang ini. Kemudian diferensialnya ini dikurang, dapatlah hasilnya 303.160. Ini dikurang, dapatlah 69.840. Nah, untuk diferensialnya ini itu kita dapat dari tabel diferensial sini. Nah, ini untuk induk dan non pengendali kita masukkan. Kemudian labanya juga ini untuk induk. Nah, ini kita kurang. Ini kalau kita kurangin semuanya itu hasilnya akan 0. Nih, jadi kalau udah 0 berarti udah benar. Udah, jurnal eliminasinya udah kita buat. Kemudian kita ke kertas kerja konsolidasi. Nah, ini kertas kerja konsolidasi. Ini kita dapat dari neraca saldo yang atas ini. Nah, ini kemudian kita tambahkan jurnal eliminasi. Yang ini kita dapatnya dari jurnal eliminasi yang sudah kita cari ya. Ini
jurnal eliminasinya kan yang dieliminasi investasi entitas anak ya. Di sini dia 28.700, di sini 700.860 di kredit. Untuk investasi entitas anak itu didapat dari mana? Nah, ini kan jurnal eliminasinya ini. Untuk investasinya ini kemudian 246.000, kemudian 85.860. Nah, itu yang ada di jurnal eliminasi, itu kita pindahkan ke sini, kertas kerja konsolidasi. Dapatlah hasilnya ini. Kanan kiri balance. Ini juga kendaraan, ini juga dapat dari jurnal eliminasi. Kemudian kita susun saldo konsolidasinya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Ya. 1.612.000 ini dapat dari sini. Ini tinggal ditambah-tambahkan. Ini akan debit. Ini kemudian ini kan di debit nih 672.160. Kemudian pada jurnal eliminasinya ini di debit juga 28.700. Ini ditambahkan. Nah, ini kan di kredit, maka dikurang dari debit dikurang kredit. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi untuk investasi entitas anak di saldo konsolidasinya ini nilainya 0. Kemudian untuk kendaraan juga, kendaraan di sini di debit 520.000, kemudian di debit lagi ini 125.000, di debit lagi 120.000. Ini dijumlahkan, yang di debit dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan yang di kredit ini, dapatlah hasilnya 745.320. Ini juga sama, yang debit ini kita jumlahkan, kemudian dikurang kredit, hasilnya 1.004.340. Kemudian peralatan juga ini, kemudian goodwillnya cuman ini ya, tinggal kita pindahkan. Hutang kewajiban, nah ini ditambah sama-sama di kredit, dijumlahkan, hasilnya 1.395.000. Kemudian saham biasa ini juga, ini kredit. Nah, ini kan saham biasanya di kredit 650.000. Di sini juga 170. Ini dijumlahkan. Kemudian ini ada di debit, dikurangkan. Jadi ini 650.000 ditambah 170.000, kemudian dikurang 170.000, dapatlah hasilnya 650.000. Di pun sama, saham biasa ini kita jumlahkan, agio saham kita jumlahkan ini, kemudian kita kurangkan dengan kredit, hasilnya ini hasilnya. Kemudian non pengendali juga di sini di debit 6.300, kemudian di kreditnya 157.140. Ini kita kurangkan, hasilnya di kredit 150.840. Penjualan ini sama-sama di kredit, tinggal jumlahkan. Kemudian ini penghasilan entitas anak, ini di kredit 85.860. Kemudian di jurnal eliminasi ini kita kan mengeliminasi ya, jadi habis dia 0, jadi dia nggak ada. Kemudian pendapatan pengendalinya 22.140, ini kita pindahkan semua. Bebannya ini kita jumlahkan, hasilnya ini. Beban penyusutannya juga ini dijumlahkan, kemudian dikurang. Nah, ini dapatlah hasilnya 5.395.840. Balance kayak ini antara debit dan kredit 5.395.840. Setelah kita cari saldo konsolidasinya, ini kita buat
laporan keuangan konsolidasinya. Di mana laporannya itu kan terdiri dari ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Kita cari laporan laba rugi dulu. Laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2016. Apa aja akun-akunnya, kita tinggal masukin aja. Akun-akun untuk laporan laba rugi kan ada penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan. Ini laba penjualan, ini dia 2.150.000 ini dapat dari mana? Ini kita lihatnya dari neraca konsolidasinya ya, saldo konsolidasi. Di sini penjualan itu nilainya nih 2.150.000. Makanya di sini nilainya adalah 2.150.000. Kemudian beban pokok penjualan dikurang beban pokok penjualan ya. Ini beban pokok penjualan 753.000. Nah, ini dikurang, dapatlah laba kotornya adalah 1.396.120. Kemudian dikurangi lagi dengan beban penyusutan. Beban penyusutannya di sini ada nih, di neraca saldo konsolidasinya. Beban penyusutan itu adalah 629.100. Ya, makanya kita letakkan di sini beban penyusutannya 629.100. Laba kotor tadi kita kurangkan dengan total beban. Kita kurangkan dengan beban penyusutan 1.396.000 kita kurang dengan 120. Kita kurangkan dengan 629.100. Hasilnya adalah 767.020. Ini hasilnya. Ini kan laba bersih. Nah, ini adalah hasilnya, ini merupakan laba bersih dari konsolidasi ini. Nah, kemudian ini kan keseluruhan, laba bersih keseluruhan. Kemudian ini kita perlu bagi untuk porsi kepemilikan induk dan non pengendalinya. Ya, kita distribusikan dari ini labanya keseluruhan, kita distribusikan di mana laba entitas non pengendali. Ini kan udah ada di neraca konsolidasinya ya. Neraca saldo konsolidasinya untuk kepentingan non pengendali atau pendapatan non pengendali ini saldo konsolidasinya sudah ada ya, 22.140. Kita masukkan saja di sini 22.140. Nah, terus kemudian untuk laba bersih entitas induknya ini dapat dari mana? Tinggal dikurangkan saja nih laba bersih konsolidasi ini keseluruhan dikurang dengan laba entitas non pengendali 22.140. Ini kita kurangkan, dapatlah hasilnya laba bersih entitas induk. Nah, ini untuk entitas induknya adalah 744.880 untuk labanya. Nah, ini laporan laba ruginya udah, entitas induknya sudah ketemu. Kita bikin laporan perubahan modal konsolidasi. Nah, gimana nih akun-akun untuk laporan perubahan modal konsolidasi sini, ini akun-akunnya adalah saham biasa, agio saham, saldo laba, laba dividen, laba tahun 2016 dan dividen 2016. Kemudian saldo laba per 31 Desember. Nah, untuk saham biasa ini 650.000 dapat dari mana? Jadi saham biasa dan agio saham ini 650 dan 230 itu kita lihat dari neraca saldo konsolidasinya. Di mana di sini saham biasa dan agio saham itu nih, ya kan? 650 dan 230. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk saldo laba, ini saldo laba ini dapatnya dari mana? Kita dapat dari juga neraca saldo konsolidasi. Nah, di sini saldo labanya 820.000 ya.
makanya di sini 820.000. Untuk laba tahun 2016-nya ini dapat dari mana? 744.000 ini dapat dari yang sudah kita cari tadi untuk yang entitas induk. Nih. Laba bersihnya ya, 744.880. Tinggal kita pindahkan, masukkan ke sini. Kemudian dividennya, ini dividennya juga kita lihat dari neraca saldo konsolidasi. Sini dividennya kan diumumkan di sini 134.960. Kita masukkan. Nah, ini 822.000 ini kita jumlahkan dengan laba tahun 2016. Kemudian kita kurangkan dengan dividen. Jadi ini kita hitung dapatlah hasilnya 1.429.920, di mana itu merupakan saldo laba per 31 Desember. Kan? Kemudian ini saham biasa, agio saham dan saldo laba ini kita jumlahkan 650.000, 230.000, 1.429.000 ini kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 2.309.920 yang merupakan modal kepentingan pengendali. Nah, di sini 2.309.000 ya. Untuk kepentingan non pengendalinya ini kan sudah ada di neraca saldo konsolidasinya ya. Di sini kepentingan non pengendali itu 150.840. Nah, ini. Jadi untuk pengendalinya adalah 2.309.920, kemudian kepentingan non pengendalinya 150.000. Untuk keseluruhannya berapa? Tinggal kita jumlahkan saja ini. 2.309 ini kita jumlahkan dengan 150.000. Jadi untuk laporan perubahan modal konsolidasi ini, modalnya secara keseluruhan itu adalah 2.460.760. Sedangkan untuk pengendalinya ini 2.309, untuk pengendalinya 150. Nah, ini adalah laporan perubahan modal konsolidasi PT Rotary per 31 Desember keseluruhannya. Kemudian yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Nah, di sini akun-akunnya apa aja yang termasuk dengan laporan posisi keuangan. Di sini ada aset lancar, kendaraan, gedung, peralatan, dan goodwill. Jadi kendaraan, gedung, peralatan, dan goodwill ini termasuk aset tidak lancar ya. Jadi total aset. Ini asetnya ya. Ini aset lancar kita dapat dari mana? Kita lihat lagi dari neraca saldo konsolidasinya. Di sini aset lancarnya totalnya adalah 1.612.000. Maka kita masukkan di sini 1.612.000. Kemudian kendaraan juga sama, kita lihat dari sini. Kita masukkan saja ini. Dan goodwill. Kemudian kita masukkan pindahkan ke sini. Ini kita jumlahkan, maka dapatlah di sini total asetnya adalah 3.855.760 total asetnya. Kemudian untuk kewajibannya itu ada hutang bank. Hutang bank ini kita lihat dari mana? Dari neraca saldo konsolidasi juga. Di sini hutangnya ada 1.395.000. Makanya kita taruh di sini itu 1.395.000. Nih. Ya kan? Kewajibannya ini cuma hutang aja nih. Terus ada modal. Modal ini dapat dari mana? Ini modal per 31 Desember ini. Ya. Ini kita pindahkan ke sini saja. Dapatlah hasilnya 3.855.760 ini dijumlahkan, dapat hasilnya ini. Inilah laporan posisi keuangan dari PT Rotary untuk konsolidasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan untuk laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa jual beli persediaan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.